Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita dapat kembali datang di dalam ibadah doa penyembahan. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan namanya yang kudus. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya kita mau serahkan ibadah kita pada sore malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang berhadirat, Tuhan sendiri yang menjamah setiap kita dimanapun kita berada pada sore malam hari ini. Bapa, kami bersyukur karena begitu besar kasih setiamu Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah berhenti kagum akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan kami selalu rasakan Tuhan dari waktu ke waktu. Pada malam hari ini pun Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat kembali datang beribadah, kami dapat menyembah Tuhan, kami dapat mengagungkan, meninggikan Kau Allah yang kudus. Layakkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami, dan biar darah anak domba, darah yang kudus, menguduskan, menyucikan kami semua, sehingga kami benar-benar layak dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami dapat menyembah Engkau di dalam kekudusan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami akan mendapatkan kelegaan. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan yang terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kiranya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami, dalam hati kami, dan menyatukan kami dimanapun kami berada. Kami dapat bersatu di dalam roh, menyembah Engkau, berdoa kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mendengar setiap penyembahan, doa, seruan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami bersatu hati apabila ada kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mengacaukan ibadah kami. Pada malam hari ini kami bersatu hati, kami mau usirkan, kami patahkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah anak domba yang membungkus setiap kami. Tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami Kau sudah kuasai. Terima kasih Bapak, kami siap memulai pada doa penyembahan kami pada malam hari ini. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau katakan sebuah pujian. Dia adalah Allah yang sungguh indah, Dia adalah Allah yang sungguh ajaib. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita mau katakan sekali lagi, Kau sungguh indah,
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin, amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselambi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum akan Engkau, akan kami kagum Tuhan, akan Engkau. Kami kagum akan kebaikan-Mu, akan kasih setia-Mu. Takkan berhenti kami terkagum akan kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik, segala yang benar yang Kau limpahkan atas kami. Dan kami teruskan kagum, kami terus akan bersyukur. Bersyukur buat korban-Mu, bersyukur buat salib-Mu Tuhan. Salib-Mu yang memerdekakan kami, salib-Mu yang menyucikan kami. Korban-Mu Tuhan yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak akan pernah berhenti Tuhan kami mengagumi segala kebaikan-Mu. Tidak akan pernah berhenti Tuhan kami mengagumi korban-Mu yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Hanya oleh karena darah-Mu, hanya oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami dapat menjadi orang-orang yang merdeka dari hamba dosa.
kami dapat menjadi merdeka dari maut. Kami bebas dan kami sudah menerima keselamatan yang kekal itu Tuhan. Karena itu Tuhan, tidak ada alasan lain di dunia ini untuk kami dapat hidup di luar kasih-Mu. Tidak ada alasan lain Tuhan, tidak ada alasan lain kami hidup selain kasih-Mu, selain kemurahan-Mu, selain anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah selama-lamanya anugerah-Mu, kasih-Mu itu terus ada dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang beriman yang tetap dapat mempertahankan kemerdekaan kami, yang terus dapat mengerjakan setiap keselamatan kami Tuhan. Karena itu tolong kami Bapa, tolong kami ya Roh Kudus dengan firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu, hanya Roh Kudus alasan kami hidup. Engkaulah satu-satunya alasan kami dapat hidup sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hidup karena anugerah-Mu. Mari kita memujikan sama-sama lagu ini. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan kami Bapa. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi kita mau katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang kami, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tinggalkan aku, Engkau alasan selalu
selamaku. Yesus pegang kami, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi, Engkau alasan selamaku hidup. Terus pegang tangan kami Tuhan, bahkan terus peluk kami dengan erat Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu dan Roh Kudus yang sanggup membuat hidup kami terus kuat dan teguh menghadapi hari-hari akhir ini Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus pada malam hari ini untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu lah yang dapat menjadi dasar untuk kami menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini dan kami siap merenungkan firman-Mu pada malam hari ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Biar kiranya damai sejahtera kasih Tuhan senantiasa terus ada dalam kehidupan kita. Dan biar kasih itulah yang terus menjadi alasan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengetahui bahwa orang-orang yang percaya, orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Ya, jadi sudah tidak ada pemisah lagi antara kita dengan Kristus. Ya, sudah bersatu dengan Kristus artinya apa? Artinya kita sudah mati bersama dengan Kristus. Mati terhadap dosa. Kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Ya, di dalam kiasannya dalam baptisan air kita dikuburkan. Kita menguburkan manusia lama kita bersama dengan Yesus, dengan Kristus. Dan tidak hanya dikuburkan, tetapi kita juga sudah dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Dan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Di dalam Yohanes 8 ayat ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi karena Yesus Kristus, karena kuasa salib Kristus, kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Ya, kita merdeka, kita bisa merdeka bukan karena kuat gagah kita. Kita diselamatkan bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kekayaan kita, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan itu terjadi karena kita sudah bersama dengan Kristus, kita bersatu dengan Kristus. Kita dimati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah menerima kemerdekaan, sudah menerima keselamatan itu dari Kristus, ya, dan yang memiliki status kewargaan warga kerajaan surga, maka sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus hidup dengan pola pikir kerajaan surga. Ya, karena kita hidup sebagai warga kerajaan surga, maka sudah selayaknya kita hidup di dalam pola pikir kerajaan surga. Seperti di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ke 4. Ya, di dalam Kolose pasal ketiga ayat 1 sampai ke 4. Dikatakan demikian firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, sudah bersatu dengan Kristus, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hal yang pertama, carilah perkara yang di atas. Ya. Kita harus senantiasa mau mencari perkara-perkara yang di atas, karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua juga dilanjutkan bukan hanya mencari, tetapi di ayat yang kedua, Kolose 3 ayat yang kedua, dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab, ayat 3, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Dan ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, Kristus yang adalah hidup kita adalah Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi Rasul Paulus ini mau mengingatkan kepada jemaat Kolose dan juga kepada kita semua, saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sama seperti Kristus. Telah dibangkitkan dari kematian manusia lama, manusia berdosa, manusia dosa, dan hidup sebagai manusia yang baru bersama dengan Kristus. Dan oleh sebab itu, karena kita sudah menjadi sama seperti Kristus, sudah dibangkitkan dari kematian, dan kita hidup dalam manusia baru bersama dengan Kristus, maka dikatakan tadi, carilah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima kemerdekaan, ya, yaitu kita harus mau mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Ya, kata-kata carilah dan pikirkan itu sebuah perintah. Ya, sebuah perintah artinya apa? Artinya ada keaktifan yang harus kita lakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Ada sebuah keaktifan yang harus kita lakukan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita harus terus mau mencari perkara yang di atas. Dan kita harus terus mau memikirkan terus perkara-perkara yang di atas. Kita harus mau menetapkan perhatian kita kepada hal-hal yang di atas. Kita harus mau mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas. Tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Tentang nilai-nilai yang kekal dan kehendak Tuhan Allah. Tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena di dalam Roma 14 ayat 17-18 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya ditetapkan, harus kita taruh dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, dan mengisi kehidupan kita, yaitu mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surga, tentang kebenaran. Kebenaran kita sama-sama tahu apa itu kebenaran. Kebenaran ialah firman Tuhan, firman yang memerdekakan kehidupan kita. Itulah firman kebenaran. Itu yang harus terus kita cari, itu yang harus terus kita pikirkan. Kalau kita sudah mendapatkan firman itu, kita sudah menerima firman itu, maka firman itulah sendiri yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran pasti akan merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, maka damai sejahtera itu pasti akan hilang. Sukacita itu pasti akan hilang dari hidupnya. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang memiliki kekuasaan. Banyak sekali orang-orang yang memiliki materi begitu luar biasa. Tetapi mereka mendapatkan semuanya itu dengan cara-cara yang tidak benar.
hidup dalam ketidakbenaran. Dan kita lihat, meskipun mereka memiliki kekuasaan jabatan, mereka memiliki uang yang demikian banyak, memiliki kekayaan, tetapi hidup mereka jauh dari damai, jauh dari sukacita. Sebaliknya kita bisa melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang mungkin hidupnya biasa saja, jabatan, kekayaan biasa saja, tetapi mereka melakukan hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita bisa lihat bagaimana mereka hidup meskipun mungkin secara materi kita melihat hidupnya pas-pasan. Secara jabatan mereka tidak memiliki jabatan, tetapi mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bagaimana hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, dan mereka dapat bersuka cita begitu luar biasa, meskipun mungkin secara materi mereka tidak berlebihan. Semua karena apa? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terus mau mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini bukan Paulus tidak bermaksud mengajak kita kemudian kita melarikan diri dari semua aktivitas, semua pekerjaan keseharian kita. Kemudian kita diajak sama-sama, ayo jadi full timer di gereja, melayani Tuhan sepenuhnya, mencari terus kerajaan surga, meninggalkan semua aktivitas pekerjaan, kuliah, sekolah, dan yang lain-lain. Bukan itu maksud Paulus, saudara. Kita semua masih harus berada di dalam segala aktivitas yang harus kita kerjakan. Kita semua masih harus berada dalam lingkungan pekerjaan kita. Semua dari kita masih harus berada dalam lingkungan sekolah kuliah kita, di dalam keluarga kita masing-masing, sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita jangan tinggalkan semuanya itu, karena itu adalah panggilan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus ketika kita mengerjakan setiap aktivitas kita, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, ketika kita bersekolah, berkuliah, ketika kita membangun keluarga kita, ketika kita berkomunitas, dan yang lain-lain, kita harus melihat segala sesuatu dari terang kekekalan. Kita harus melihat dari sudut pandangnya Allah, sudut pandangnya Tuhan, sudut pandang kerajaan surga, kerajaan Allah. Kita harus mau lihat dengan pola pikirnya Allah, pola pikirnya kerajaan Allah. Dan kita tidak boleh berfokus pada hal-hal dunia, hal-hal materi. Kita tidak boleh dikuasai oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Karena Injil jelas sekali mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Semuanya itu akan lenyap, tetapi firman-Nya, perkataanku tinggal tetap. Karena itu apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita setelah kita dimerdekakan bersama dengan Kristus, maka apapun yang kita kerjakan tetap, kita mau tetapkan dalam pikiran, dalam hidup kita, bahwa aku melakukan ini semua untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Carilah dahulu dan pikirkan perkara-perkara yang di atas, dikatakan demikian. Hal-hal duniawi tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wah, saya ingin memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Saya ingin memiliki mobil, saya ingin memiliki rumah. Itu bukan tujuan hidup kita. Dan itu tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Kita tidak boleh mencari perkara-perkara dunia ini. Kita tidak boleh memikirkan perkara-perkara dunia ini. Yang harus menjadi fokus kita harus terus mau mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara tadi, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Pada saat kita terus fokus kepada kerajaan surga, kepada Allah, maka semua hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini, Tuhan akan cukupkan. Amin.
Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak boleh hal-hal duniawi ini menjadi tujuan hidup kita. Ya. Saya coba memberikan contoh dengan sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ada seorang pemuda, ya, anak Tuhan tentunya, anak Tuhan. Dia setelah berdoa bergumul demikian lama, dan dia merasa bahwa hidupnya terpanggil untuk menjadi seorang misionaris. Ya. Dia sempat melakukan perjalanan misi ke pedalaman Papua, dan dia merasa this is my life, inilah tujuan hidup saya begitu. Ya. Dan pemuda ini memiliki seorang paman yang sangat kaya begitu ya. Dan suatu ketika pemuda ini bertemu di dalam sebuah pertemuan keluarga, bertemu dengan pamannya ini, pamannya bertanya, "Christian, apa rencana hidupmu ke depan? Setelah sekolah selesai, SMA selesai, apa rencana hidupmu?" Kemudian Christian menjawab, "Saya bergumul, saya berdoa, dan saya percaya bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang misionaris." Ya, Christian bilang begitu. Dan sang paman nggak bilang apa-apa, dia hanya kembali bertanya kepada Christian, "Apakah menjadi seorang misionaris akan mendapatkan gaji yang tinggi?" Ini sebuah kisah yang kita bisa lihat bagaimana antara pemuda dengan pamannya ini memiliki pola pikir yang sangat berbeda. Ya. Christian memiliki pola pikir, memiliki cara pandang dengan nilai kekekalan. Bagaimana dia tahu harus hidup memenuhi panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus menjadi misionaris. Dia tahu bahwa dia harus memenuhi panggilan hidupnya itu meskipun mungkin akan banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan yang harus dia alami ketika dia nanti memenuhi panggilan hidupnya sebagai misionaris. Dia tidak peduli akan itu karena dia tahu bahwa saat dia mencari dan memikirkan dan terus berpusat kepada Allah, maka hal-hal yang lain Tuhan sendiri yang akan memberkati dia, Tuhan sendiri akan memelihara hidupnya. Tetapi pamannya berbeda. Pamannya memiliki pola pikir dunia. Pamannya ini masih terus berpusat kepada hal-hal dunia. Ya, sehingga meskipun Christian cerita bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang misionaris, pertanyaannya bukan bagaimana nanti kamu hidup, bagaimana nanti kamu melayani Tuhan di sana, kamu harus semangat dan sebagainya. Enggak, pertanyaan yang keluar dari mulutnya pertama adalah berapa gajimu nanti? Ini pola pikir dunia yang seringkali kita bawa, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mencari dan kita harus terus mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, kita harus terus mau menetapkan pandangan hidup kita ke atas, memakai pola pikir kerajaan surga dalam kehidupan kita, bukan hal-hal duniawi. Ya. Bagaimana kita harus memberi lebih daripada kita menerima. Itu pola pikir surgawi, saudara, pola pikir kerajaan surga. Bagaimana kita harus memberi lebih daripada kita menerima. Ya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada sesama saudara seiman kita yang paling lemah, kita mau memberi. Ya. Kepada pekerjaan Tuhan, kita mau memberi. Perpuluhan. Wah, nanti kalau saya beri perpuluhan, ini perpuluhannya banyak kalau saya hitung-hitung. Yang enak nanti gembalanya. Itu bukan urusan kita, saudara. Urusan kita adalah kita memberi. Itu pola pikir kerajaan surga. Urusan nanti gembalanya bagaimana memakai mengelola perpuluhan tersebut dan sebagainya, itu urusan gembala dengan Tuhan.
Tetapi urusan kita dengan Tuhan adalah kita mau memberi. Karena itu pola pikir kerajaan surga. Bagaimana kita melayani lebih daripada menguasai. Kita mau melayani lebih daripada kita dilayani. Sebab Yesus sendiri berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu pola pikir yang harus kita terus cari dan harus terus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mau mengampuni lebih dari balas dendam atau membenci. Ya. Kalau kita disakiti, rasanya kita itu kepingin membalas. Ya. Tetapi pola pikir kerajaan surga itu tidak seperti itu. Kalau kita disakiti, ya kita harus membalas dengan kebaikan. Kita harus dapat mengampuni lebih daripada kita membenci, daripada kita membalas dendam. Bagaimana kita dapat menjadi dampak dengan melakukan kebenaran lebih daripada menjadi dampak karena jabatan atau kekuasaan atau kekayaan. Ya, kita bisa lihat contoh di Alkitab, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dapat menjadi dampak yang begitu luar biasa. Karena mereka melakukan kebenaran dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana Daniel menjadi dampak karena mereka melakukan kebenaran karena dia melakukan kebenaran dalam hidupnya. Bukan karena dia berkuasa, bukan karena dia kekaya dan sebagainya, tapi karena dia melakukan kebenaran. Ya, kita lihat bagaimana Yusuf dan yang lain-lain, banyak sekali ya, orang-orang yang berdampak, yang menjadi dampak dengan melakukan kebenaran. Ini adalah pola pikir kerajaan surga. Ini adalah yang harus terus kita cari dan harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita melihat bukan seperti yang dilihat oleh manusia. Manusia bisa melihat, oh si A ini sepertinya begini. Oh si A ini sakit karena mungkin dia berdosa. Dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Oh si A ini mengalami musibah, mengalami masalah karena dia jahat di mata Tuhan. Itu pandangan kita. Tetapi pola pikir kerajaan surga tidak seperti itu. Pola pikir kerajaan surga melihat bukan seperti yang dilihat oleh manusia, melainkan seperti yang dilihat oleh Tuhan. Ini yang harus benar-benar kita hidupi, saudara, di hari-hari akhir ini. Sehingga pada waktu kita sudah menerima kemerdekaan, kita sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan, maka hidup kita akan semakin dikuatkan, hidup kita akan semakin diteguhkan, akan semakin disempurnakan. Karena apa yang ada dalam hidup kita adalah tentang kerajaan surga, tentang pola pikir kerajaan surga, tentang polanya Tuhan. Ini yang harus ada dalam hidup kita, saudara. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita malam-malam hari ini adalah, apakah saat ini kita masih hidup dengan terus memikirkan hal-hal dunia? Saya harus menjadi kaya, saya harus memiliki ini, saya harus memiliki itu, saya harus melakukan ini, itu, dan sebagainya, dengan cara pikir dunia. Apakah kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah dalam keseharian kita pernah memikirkan tentang kekekalan, tentang kerajaan surga, mencari dan terus memikirkan perkara-perkara yang di atas, hidup di dalam kebenaran. Apakah kehidupan kita hari-hari akhir ini sudah berpusat kepada Kristus dan memuliakan Dia? Atau malah jangan-jangan kehidupan kita malah menjadi batu sandungan, malah melukai hati Yesus? Apakah Kristus sudah menjadi fokus hidup kita pada hari-hari akhir ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dan malam ini mari kita sama-sama mau merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau berdoa,
dan kita mau mengakui setiap hal-hal yang tidak benar, setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita masih sering menggunakan pola pikir dunia, masih sering terus berpusat kepada hal-hal duniawi, Tuhan ingatkan kita malam hari ini agar kita mau belajar memusatkan pikiran kita fokus kepada hal-hal yang di atas, mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas, sehingga kita dapat menjadi bejananya Tuhan yang terus memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menyembah Dia malam hari ini. Biar kita mau tersungkur di kaki Tuhan, biar kita mau katakan bahwa kekuatan, ketenangan di hidup kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami mau rendahkan diri kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan semua Tuhan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu. Mari kita mau sembah Dia untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya, kami mau menjadi bejana Tuhan, bejana yang benar. Kami mau terus menjadi kehidupan yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas Tuhan. Haleluya. Sebab Kau adalah Allah, Kau adalah Allah yang sudah memerdekakan kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bagi Raja yang duduk di tata, yang duduk di tata, sana, sana. Haleluya, Kaulah yang besar, Kaulah yang maha tinggi, Kaulah yang maha mulia. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Kau yang termulia, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat. Haleluya. Begitu berharga salib-Mu Tuhan, begitu berkuasa salib-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Biar kebenaran-Mu lah yang menjadi bagian kami Tuhan. Ya biar damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus itu menjadi bagian kami ya Yesus. Haleluya.
Kau yang menjadi bagian kami Tuhan, Kau yang menjadi bagian hidup kami Tuhan. Kristus ada dalam kami, korban-Mu Tuhan yang sudah memerdekakan kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 terima kasih, haleluya. terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Biar kami terus mau nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, biar terus Tuhan kehidupan kami dapat menjadi kehidupan yang terus menyanyikan haleluya di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang sudah mati, sudah bangkit, dan Kau sudah naik ke surga. Korban-Mu sudah memerdekakan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar mulut kami penuh dengan pujian, biar pikiran kami, hidup kami ini terus mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Biar kehidupan kami terus mau berpusat, berfokus kepada Engkau ya Kristus. Biar terus Tuhan, kerajaan Allah yang menjadi sudut pandang kami. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa ketika kami memiliki pola pikir kerajaan surga, ketika kami terus mengarahkan pandangan kami kepada kerajaan surga, pada saat kami terus mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas, maka segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau sudah cukupkan, Engkau sudah penuhi, Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah berkati kami Tuhan, Engkau sudah tuntun hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah warga kerajaan surga, kami adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan melantarkan kami, bahkan sampai anak cucu kami Engkau berkati dengan begitu luar biasa. Karena itu Tuhan, biar Tuhan sendiri yang terus membentuk kehidupan kami, menuntun kehidupan kami menjadi bejana yang terus dapat memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami,
Sempurnakan, semakin sempurnakan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita Roh Kudus terus membentuk kehidupan kami. Jadi semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu. Jadi semakin hari semakin sama dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan biar kiranya Engkau sendiri yang memeteraikan setiap firman-Mu dalam hati pikiran hidup kami. Roh Kudus berbicaralah lebih jauh ke dalam setiap kami semua, pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan Roh Kudus sanggup mengerjakan semua hal yang benar, yang baik dalam kehidupan kami. Dan akan terus membentuk kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, memelihara hidup kami Tuhan. Dari waktu ke waktu. Bahkan di hari yang semakin jahat ini, semakin dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus memeluk kehidupan kami. Memeluk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini kami mau bersatu hati untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Pasca operasi tulang yang patah. Dalam pemulihan saat ini Tuhan, kami berdoa, kami mohon kemurahan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjamah setiap luka-luka yang ada. Tuhan sendiri yang menjamah, Engkau adalah tabib yang ajaib. Tuhan yang menjamah setiap tulang-tulang yang ada. Kau sendiri Tuhan yang bekerja Tuhan dalam setiap tulang-tulang ada. Membentuk tulang-tulang yang baru Tuhan. Sehingga tulang yang patah itu dapat tersambung kembali dengan tulang yang baru. Dan kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang sudah menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan juga yang terus memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hati Ibu Gembala. Hikmat juga Tuhan, meskipun dalam tubuh yang tidak dapat pergi kemana-mana, tetapi hikmat Tuhan terus ada untuk dapat menjadi ibu rohani, menjadi gembala kami, menggembalakan kami semua Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Saudara Wibi Tuhan, dalam pemulihan tulangnya, biar kiranya Tuhan sendiri yang menjamah, menyempurnakan setiap tulang-tulang yang ada Tuhan. Kami percaya tulang yang baru pun sudah Engkau bentuk dalam tulang Wibi Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan juga yang sudah menyembuhkan dengan sempurna. Untuk Ibu Eli yang masih harus cuci darah, kami percaya Tuhan keajaiban-Mu pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Kehidupan anak-Mu yang selalu mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kau sendiri akan menolong Tuhan di dalam hari-harinya. Biar kiranya Tuhan yang menjamah setiap organ-organ tubuh di dalamnya. Kami berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang menjamah Tuhan, Engkau sendiri yang mengangkat setiap sakit yang ada. Kau gantikan dengan yang baru Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu juga sudah menyembuhkan Ibu Eli dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan, Ibu Eli dapat kembali bersama-sama beribadah, melayani dengan penuh sukacita, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Julia di masa kehamilannya. Kami berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang memegang kehidupan Ibu Julia dan anak yang ada di dalam kandungannya. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah membentuk kehidupan anak ini Tuhan. Sejak masa di kandungan Kau sudah menenun kehidupannya. Kau sendiri yang akan terus membentuk kehidupannya dengan sempurna. Sampai pada saatnya nanti Tuhan, dia dapat lahir dengan sempurna, dengan kemurahan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang baru untuk Ibu Julia. Meskipun dia masih harus bekerja, saya percaya Tuhan bahwa kekuatan dari surga ada di dalam kehidupannya. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Jauhkan Tuhan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya darah-Mu yang sudah membungkus kehidupan Ibu Julia dan juga anak yang di dalam kandungannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan yang juga terus memberkati dengan damai sejahtera, dengan kebenaran dari surga, dengan sukacita oleh Roh Kudus terus ada dalam hati mereka, terus memenuhi hari-hari mereka. Biar pengharapan yang baru selalu ada dalam hati mereka. Firman-Mu terus ada dalam pikiran mereka. Sehingga Tuhan, damai sejahtera sukacita surga itu ada menemani hari-hari mereka Tuhan. Terus berikan iman yang kuat. Terus Tuhan kami percaya Engkau sendiri yang terus semakin meneguhkan
iman percaya mereka di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh kami sedang jemaat-Mu Tuhan, di dalam pergumulan kami, apapun masalah kami yang harus kami hadapi Tuhan, masalah ekonomi, masalah keluarga, kami tahu Tuhan ketika kami mencari dan memikirkan perkara-perkara surga, perkara-perkara yang di atas, maka segala hal yang ada di bumi ini, segala apa yang harus kami hadapi, semuanya Engkau sudah selesaikan di dalam nama Yesus. Engkau sudah bukakan semua jalan-jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga melalui tubuh kami yang sehat, kami dapat semakin beribadah melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, menjalani hidup kami, menjalani panggilan kami dengan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, kami percaya Tuhan Kau sudah bukakan setiap jalan keluar dalam nama Yesus. Dan biar melalui setiap hal-hal yang terjadi yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, kami terus dapat menyaksikan cinta kasih-Mu, kami dapat menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, kami dapat menjadi saksi, kami dapat menjadi dampak yang begitu luar biasa. Karena kami tahu hidup kami hidup dalam kebenaran-Mu, kami tahu hidup kami terus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, biar kiranya Tuhan juga yang terus memegang kehidupan bangsa ini Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan dalam tahun pemilu, kami percaya ketika kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa ini, Engkau yang berdaulat atas negara ini Tuhan. Siapapun yang Kau pilih, itu adalah yang terbaik yang daripadamu. Kami campur tangan dalam setiap proses yang ada. Kami mau patahkan setiap kuasa iblis, setiap yang ingin mengacaukan bangsa ini, yang ingin memecah belah bangsa ini. Kami mau patahkan semua kuasanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya damai sejahtera Tuhan, biar hanya kebenaran-Mu Tuhan yang ada di dalam bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa ini dapat menjadi bangsa yang terus memuliakan Tuhan, yang terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan yang terus senantiasa menyertai kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri bersama. Dalam hadirat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah doa penyembahan kita pada malam hari ini, kita mau pujikan sebuah pujian. Kau adalah Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan pada malam hari ini. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus biar terus menyertai kita, berkati kita, menuntun hidup kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan mengalir bagi kami semua yang terus mau mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami akan akhiri ibadah kami dan menerima berkat-Mu ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.